menjadi menyaksikan ya kegiatan pesantren kilat. Ya pesantren Ramadan, marhaban ya, Ramadan ya marhaban. Jangan lupa juga kita membacakan doa untuk awal bang ya, membacakan doa pembukaan, doa pembukaan. Mari kita baca doa pembukaan surat Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan perlindungannya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga yang kita hormati salam kepada kepala sekolah, yang kita hormati guru-guru, mereka yang telah membimbing dan membina kita agar kita kelak menjadi manusia dan murid-murid depannya agar lebih baik. Oke, cukup sekian saja. Rabu 5 April 2023. Pesantren Ramadan. Tuh pakai. Bagian saya biasanya pakai itu, ya. Gak kebagian sih. Ya. Kayak itu. Nyalain dulu tuh, nyalain dulu ini. Telah ngantuk. Ya, pesantren Ramadan. Temanya sifat wajib, jaiz, mustahil, Allah yang akan diuraikan oleh ustaz kita, oleh guru kita, guru agama kita, Pak Asep IR MPD. Tepat ada Bu dipersilakan. Asep, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang utama tentu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan utama yang harus kita lakukan dalam setiap langkah kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakni selain tiada lain dan tidak bukan, haruslah selalu mengucap syukur atas
maju. Ya, betul nggak? Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yang kadang kita tidak menyadari bahwa nikmat itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam agama kita diajarkan selalu mengingatkan pada kebaikan, wa tawassaw bil haq, mengingatkan kepada kebenaran, dan mengingatkan kita selalu bersabar jika menghadapi ujian. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Salah satu cara kita mengingatkan saudara-saudara kita, ya salah satunya dengan cara menimba ilmu agama, dengan cara mengaji. Sekarang kita mengingat melalui pesantren Ramadan. Hari keberapa? Hari ketiga. Jadi Bapak mengingatkan, mari sama-sama kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bukti tanda syukur kita kepada Allah tidak hanya kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi juga menggunakan segala sesuatu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar supaya apapun yang diberikan oleh Allah menjadikan wasilah atau menjadikan jalan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, pesantren kilat memang bisa jadi mendekatkan diri kita kepada Allah. Yes, tentu. Karena dengan melaksanakan pesantren Ramadan atau pesantren kilat, kita diajarkan hal-hal untuk mengenal Allah. Salah satunya materi kita nih, sifat wajib, sifat jaib, dan sifat mustahil bagi Allah. Salah satunya untuk mengenal Allah. Anak sekalian, salawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan kita yang membawa kebenaran yang mutlak, manusia penyempurna akhlak, manusia pencipta dan pencetus peradaban Islam. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, jika ada orang yang menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad, maka lanjutkanlah dengan membaca sholawat Sallallahu Alaihi. Alangkah sombongnya kita ketika ada sebutan nama Nabi Muhammad kita tidak membaca sholawat. Mari kita lihat, Allah dan malaikatnya saja sholawat kepada Nabi. Kita makhluk Allah tidak lebih mulia bisa jadi dari malaikat. Malaikat itu makhluk yang taat, kita bisa taat bisa tidak. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menginginkan syafaatnya, tapi ketika menyebut nama Nabi saja kita tidak mau bersolawat kepadanya. Sombong kita. Kita pengen dapat syafaatnya, tapi kita tidak peduli terhadap itu. Bukan berarti Nabi ingin kemudian didoakan terus, tidak. Nabi tidak butuh doa kita, tidak. Kita yang butuh Nabi. Kan Quran menjelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita umatnya nggak mau solawat, sombong. Pengek dari kemarin atau sejam-sejam ngomongnya, pada orang air minum lagi ya. Lo kan orang boleh puasa. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mendengarkan nama Nabi kita disebutkan, maka lanjutkan dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau syafaatnya nggak? Nih, kan nanti kalau kita meninggal, meninggoy. Kalau kita meninggoy, ini ada
Apa ada yang mau seumur-umur di dunia? Hah? Ada yang mau terus-terusan di dunia ada? Tapi tinggal dewekan ayo. Oh. Orang ada yang main, orang ada yang bisa diajak main gundu. Orang ya. Jadi kita ingin syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jika kita nanti meninggal dunia, kita ingin syafaatnya. Bahkan satu riwayat mengatakan nanti semua ketika dibangkitkan, mulai dari Nabi Adam kita minta syafaatnya. Kata Nabi Adam, mohon maaf, umat kami juga banyak. Siapa tahu silakan ke Nabi Idris, Nabi Musa, terus sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Maksa benar bilang amin dong. Malaikatnya kabur takut. Satu kali tepuk, dua kali tepuk, tiga kali tepuk, ambil suara. Kita saudara kan lagi menimba ilmu nih, ya nggak? Pernah nggak belajar ini? Ada yang pernah nggak belajar ini? Dulu materinya ada, diajarkan di kelas. Sekarang ini nggak ada nih materi ini. Ya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus belajar ini? Agar kita mengenal Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhan yang kita sembah. Kenapa harus menyembah Allah? Karena la ilaha illallah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan. Tahu surah Al-Ikhlas? Hafal surah Al-Ikhlas? Coba baca. Bismillah. Qul huwallah. Allahus lam yalid walam. Itu Allah yang harus kita sembah. Allah yang mana? Allah yang huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa, tunggal. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima. Allah itu tunggal. Allah yang tunggal, yang Esa, yang harus kita sembah. Yang mana lagi? Allahus Somad. Allah yang Esa, Allah yang semuanya tempat bergantung segala sesuatu. Kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Itu Tuhan yang harus kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Di Fatihah kan ada tuh ya. Suka dibaca nggak tuh? Dibaca nggak tuh? Surah Fatihah suka dibaca nggak? Kapan dibacanya surah Fatihah? Setiap kali sholat. Berapa rakaat sehari semalam sholat? Berapa rakaat sehari semalam? Berapa rakaat? 7. Paling tidak 17 kali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Tuhan yang harus kita sembah. Tuhan yang mana yang harus kita sembah? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu gak beranak, dan Allah pula bukan anak siapa-siapa. Yang mana lagi? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cirinya lagi, la walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah.
Itu yang harus kita sembah, Tuhan kita. Jadi kita mengenal Allah. Pan Allah gak kelihatan, gimana caranya kita meyakini bahwa Allah itu ada? Bisa jadi ada yang tanya mungkin, Allah Tuhanmu gak kelihatan, bagaimana kamu menyembahnya? Bagaimana kamu yakin sesuatu yang tidak ada? Gimana caranya kamu yakin? Yakin gak Allah ada? Hah? Kenapa yakin? Karena ada alam semesta, karena ada ciptaannya. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Jelas? Jelas? Nih, apa nih? Bangku. Tadinya nih bangku ada apa kagak? Ada apa kagak? Ujung-ujung ada apa ada yang bikin? Siapa yang bikin bangku? Manusia. Tukang bikin bangku. Gak mungkin nih bangku ujung-ujung jelek jadi bangku. Pasti ada yang membuat. Oh, kursi. Ada yang bilang bangku, ada yang bilang kursi. Tapi ingat, nih bangku, nih kursi asalnya dari kayu. Kayu siapa yang bikin? Allah yang bikin. Gak mungkin tuh kayu ujung-ujung ada. Berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Jadi alam semesta itu bukti adanya Allah. Emang Bapak RT itu yang bikin matahari? Emang Pak RW yang bikin bintang? Ya. Jadi Allah itu ada, kita yakin segala sesuatu yang diciptakan itu ada, yang ada itu diciptakan. Siapa penciptanya? Allah. Pak, kan gak kelihatan Allahnya. Tidak segala sesuatu yang kita yakini harus kelihatan. Gimana? Tidak setiap yang kita yakini harus kelihatan. Yang penting jelas tandanya. Yang penting jelas tandanya. Contoh lain. Bapak selalu tanya anak di kelas, kamu hidup gak? Hidup gak? Kamu punya jantung? Punya jantung gak? Yang yakin kalau jawab punya jantung apa kagak? Bohong. Berapa yakin? Yakin 100%? Yakin tidak yakin? Kurang yakin? Tidak yakin sama sekali? Berapa persen keyakinan bahwa kamu punya jantung? Hah? Bohong. Pan gak kelihatan. Pan gak kelihatan. Bukan jantung itu, mesin. Nih. Perhatiin baik-baik nih. Yakin kamu itu ada jantung, yakin? Berapa persen? Kan nggak kelihatan, kok yakin? Ada tandanya. Apa tandanya? Ada tandanya? Apaan tuh? Denyut dan jantungnya kelihatan kagak? Tapi yakin ada jantung. Kenapa yakin? Ada tandanya. Berapa persen yakin? 100%. Yakin 100% adanya jantung walaupun tidak kelihatan karena ada tanda-tandanya. Jelas? Mari kita pindahkan pertanyaan tadi. Kamu yakin ada Allah? Berapa persen kamu yakin ada Allah? Kenapa kamu yakin 100%? Karena ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Ada ciptaannya. Mana ciptaan Allah? Langit, bumi, bulan, matahari, planet, manusia, pohon, binatang, semua ciptaan Allah. Nih
kalau Pak RT yang bikin langit mesti ada tiangnya. Ya, pernah lihat tiang langit? Orang. Lah berarti siapa yang ngatur dong? Allah. Apa? Apa? Ya, jelas ya. Maka ada tanda-tandanya tadi ya. Yakin? Amin. Tuh. Ya. Oke. Nah, apa kaitannya dengan tadi? Tadi kita sudah mengatakan dan mengawali kita dengan meyakini bahwa Allah itu ada. Allah yakin ada karena ada tanda. Itulah yang disebut salah satunya sifat wujud. Sifat tadi itu sifat wajib bagi Allah. Sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama sifat wajib. Apa Pak sifat wajib? Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada atau pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat barah apa? Ada 20 sifat. Yang mana Pak? Yang ini. Apa enggak nih? Wujud tidak bakal olah padu hawa bisi tiamu binafsihi wa haniyat kudrat irodat ilmu haya sama basor malam kodiron aliman ayat sami'an basiran mutakali. Sekali lagi wujud tidak bakal olah padu ilhawani siyamu binafsihi ilmu ayat sama basor malam wadiran aliman ayat sami'an basiran satu hafal. Wujud itu Allah ada tadi buktinya. Tidak, Allah terdahulu. Tidak ada yang mendahului selain pada Allah. Makhluk itu semuanya awal. Makhluk itu semuanya diawali, artinya diciptakan. Berarti ada yang menciptakan, berarti ada yang mendahuluinya. Siapa? Allah. Bako, kekal. Allah itu kekal. Yang tidak kekal itu kita. Kita pasti mati, kita pasti berakhir. Jelas? Kemudian Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan yang baru. Kita sebagai sesuatu yang baru biasanya ada yang mirip-mirip, apalagi yang kembar. Mirip gak? Mirip. Maka Allah tidak ada yang sama dengan Allah. Maka Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu qiyamu bi nafsi. Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak perlu bantuan orang lain. Wahdaniyat, Allah itu tunggal atau esa. Qul huwallahu ahad. Esa. Allah itu qudrat, kuasa. Allah kuasa melakukan segala sesuatu, terserah Allah. Irodat, Allah berkehendak. Tergantung, terserah Allah. Allah berkehendak. Allah berkehendak untuk menjadikan siang menjadi malam, terserah Allah. Allah berkehendak makhluknya hidup, terserah Allah. Allah menghendaki makhluknya mati, Allah cabut nyawanya. Allah berkehendak memberikan rezeki kepada seseorang, Allah kasih rezeki, dan seterusnya. Ilmu, mengetahui
mengetahui, hayat, hidup, sama mendengar. Allah sama, Allah mendengar doa kita. Allah itu tidak pernah tidur. Ya. Kalau Allah tidur, rugi kita. Pas kita bangun, kita doa kepada Allah. Allahnya tidur. Kemudian orang dikabulkan doa kita. Ya. Karena Allah tidak pernah tidur, maka kita berdoa terus kepada Allah. Ya. Allah basar melihat. Kalam berfirman. Qadirun. Baca selanjutnya. Qadirun. Muridan. Aliman. Hayyan. Sami'an. Basiran. Mutakaliman. Coba baca. Wujud. Gitu. Laki-laki sifatnya artinya perempuan. 1, 2, 3. Ada perempuan. 1, 2, 3. Berdiri sendiri, tunggal atau esa, puasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berfirman, maha kuasa, maha berkehendak, mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Sekarang kali 2, 3. Wujud tidak apa alfatulil hawadisi iyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu ayat sama basar melihat akalan akadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman wujud tidak apa wadanian kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Sekarang lawannya apa? Mustahil. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin bagi Allah. Artinya lawan yang 20 tadi. Mana yang lawan 20? Adam, hudus bana, masalatu lil hawadisi, mutajun li ghairihi, ta'adun ajun karoha, jahlun mautun, saman yun bukmun ajijan, karihan jahilan majidun asama ama artama. Apa? Coba siji loro telu. Ada modus pana mo masalah lil hawadisi mutajun li ghairihi ta'adun ajun karoha jahlun mautun saman yun bukmun ajijan
jahilan majidun asama ama akama. Adam tidak ada, kudus baru. Tidak mungkin Allah tidak ada, tidak mungkin Allah baru, tidak mungkin Allah rusak, tidak mungkin Allah serupa dengan yang baru, tidak mungkin Allah kenapa dia, tidak mungkin Allah berdiri dengan yang lain, tidak mungkin Allah berbilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu lemah, tidak mungkin Allah terpaksa, tidak mungkin Allah bodoh, tidak mungkin Allah mati, tidak mungkin Allah tuli, tidak mungkin Allah buta, tidak mungkin Allah bisu, tidak mungkin Allah maha lemah, tidak mungkin Allah maha terpaksa, tidak mungkin Allah maha bodoh, tidak mungkin Allah maha mati, tidak mungkin Allah maha tuli, tidak mungkin Allah maha buta, dan tidak mungkin Allah maha bisu. Ini semua tidak mungkin bagi Allah. Jelas? Jelas? Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Tidak mungkin sifat mustahil itu. Terakhir, sifat bagi Allah adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat yang mungkin bagi Allah. Semua terserah Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah? Hanya satu. Apa itu? Allah itu boleh berbuat semaunya. Semuanya semaunya terserah beliau, terserah Allah. Ya, contohnya Allah menciptakan manusia, terserah Allah. Allah mau ciptakan hewan, tumbuhan, terserah Allah. Allah juga berhak meniadakan ciptaannya, terserah Allah. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang mungkin bagi Allah. Jelas? Jelas? Coba sekali lagi sifat yang 20. 1, 2, 3. Wujud tidak lapatu Qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat ilmu hayat sama basarkala qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran. Sifat mustahilnya Adam, kudus mana, mumasalatul lil hawadisi, mutajun li ghairihi, ta'atun ajun ka'aroha, jahlun mautun, saman umyun bukmun najijat, tarian jahilan majidun asama ama akama. Ada yang hafal nggak nih? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ada yang hafal? Berdiri ke depan. Berdiri ke depan, dapat hadiah. Udah nanya berapa? Emang mau dikasih duit? Mata duitan lu. Apanya? Kenapa? Sama siapa? Lu kenapa? Pengen lu bukan pengen. Mau duit? Mau? Berdiri yang mau yang hafalin itu. Gak usah sama artinya. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Lah dibaca mah kagak apa berarti blekok. Sok berdiri. Itu memang itu kebiasaan. Kalau siapa yang berani ujung tangan pura-pura, itu kebiasaan dari kelas di kelas gitu. Bisa? Coba. Siapa yang berani? Berani karena benar seperti Nabi Musa kemarin. Perlu apa? Yang ini juga nih. Adam kudus panamu masalatu lila wadisi mutajun mikoirihi ta'ad tidak anjur karokan.
Jantun lautun sampatun ditabungun ajijah karihan jahilan mah jitun asama apa agama apalah ada ntar kalau pas buka barang ada yang hafal ini saya dia sanggup sampai kecil tembakan 100 memang kasih 500 1000 ini kasih 500 yang koin. Ada yang berani? Tidak ada. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 2 kali tepuk. Ambil suara. Oke, karena tadi kita memulainya dengan membaca Asmaul Husna, kita akhiri juga nanti kita dengan membaca Asmaul Husna. Belum? Yang ini hafal kan ya? Sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah pada saat ditanya, pada saat buka bersama besok ya nanti Bapak requestkan hadiahnya ke kepala sekolah. Ada yang mau tampil masih dah? Ya, latihan dulu tuh Mama. Apa latihannya? Nah, hari ini tuh latihan tuh. Tim kasidahnya mana? Latihan dulu. Latihan apa bukunya? 2-3 kali mah. Duduk atuh. Duduk dulu atuh mah. iPad Pro Max. Nanti dikasih para Max. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk. BTR 1.
Tepuk salut. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak Kauce, terima kasih syukron. Untuk hari ini kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ditutup untuk kegiatan kita oleh Pak Hei. Untuk Bapak, terima kasih sekali lagi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan juga jangan lupa sampaikan salam Bapak kepada keluarga kalian. Kalian hari ini belajar luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih uraian tema yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sep. Semoga bermanfaat bagi kalian dan mari kita berdoa. Berdoa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Berdoa dimulai. Untuk lebih tertibnya lagi dari ujung sini berdiri biar terasa teratur. Yuk sini. Langsung keluar.